Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pakunwiran yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Yang kedua Bapak Guru SMP Negeri 2 Pakunwiran serta calon guru penggerak yaitu Ibu Sofia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara presentasi budaya praktik baik budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Baiklah, untuk susunan acara pada siang hari ini yang pertama yaitu sambutan dari Wakil Kepala Sekolah. Yang kedua, sambutan dari Ketua Komunitas Belajar SMP Negeri 2 Pakunwiran. Yang ketiga, yaitu pemaparan dari calon guru penggerak. Yang keempat adalah penutup doa. Baiklah, untuk yang pertama kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah kepada yang terhormat Bapak Ilham Baidowi Sarjana Pendidikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para dewan guru beserta calon guru penggerak. Di sini juga ada guru penggerak yang kemarin juga ikut dan lulus. Mudah-mudahan nantinya Ibu Sofi bisa lulus juga dari calon guru. Pada siang hari ini, dalam bahasa pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Yang kedua, selawat serta salam selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini artinya akan menjadi suatu masukan bagi guru-guru nantinya, sehingga mungkin akan menarik dari yang lain guru-guru yang lain untuk menjadi guru penggerak. Dalam hal ini Bu Sofi akan menyampaikan suatu hal yaitu budaya positif yang mungkin ini nantinya itu tidak cuma guru penggerak untuk diikuti oleh semua guru yang menjadi contoh nantinya agar bagaimana agar nantinya itu sekolah kita menjadi maju. Dengan salah satu faktornya adalah dengan menerapkan budaya positif. Marilah kita nantinya itu ikuti secara seksama dan baik, dan tentunya bisa nantinya itu diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari yang membuat kemajuan untuk SMP Negeri 2 Pakunwiran. Yang terakhir, mudah-mudahan nantinya apa yang akan disampaikan akan terekam di Bapak Ibu guru sekalian dan akan menjadi suatu hal yang baik, dan itu untuk kepentingan sekolah ini dan juga untuk kemajuan selanjutnya. Mungkin sekian apa yang saya sampaikan. Kemudian ini sebagai permohonan bahwa materi untuk yang akan disampaikan oleh Ibu Sofi ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya lakukan kepada
Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pemilihan. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi pendorong kepada kita semua untuk ikut dalam calon guru penggerak. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Kombel SMP Negeri 2 Pemilihan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Gesi SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bisa bertemu dalam seminar presentasi seminar TBP teman kita Ibu Sofia yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Sofia. Luar biasa. Dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lingkungannya. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat Baginda Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak semuanya salam bahagia selalu dalam senyuman, tidak kurang satu apapun. Saya selaku ketua Kombel, jadi budaya positif ini luar biasa kalau dikaji, dan ini tidak mungkin terlaksana tanpa semua stakeholder bergerak dengan visi dan keyakinan yang sama antara kita semua. Jadi perlu kita diskusikan mungkin nanti budaya positif apa di sekolah ini yang harus ditingkatkan, harus dibenahi, harus lebih baik lagi, sehingga kita satu visi, satu misi menuju sekolah kita adalah sekolah yang membahagiakan anak, misalkan bukan sekolah yang menegangkan anak, sehingga sekolah menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi anak-anak kita. Bapak Ibu, ini cukup perjalanannya sudah kayaknya step 1 dari 3. Ini di kalau salah modul 1.4 di budaya positif di CTP. Mudah-mudahan nanti ada JGP yang lain di sekolah ini untuk the next JGP. Terutama Bu Aris, Bu Indra, Bu Fika, dan semuanya, dengan Pak Aziz, Pak Wafur ini masih sangat berpotensi untuk terus bagaimana sebenarnya kita lebih memahami anak di budaya positif ini, lebih memanusiakan, menjadikan manusia yang mungkin lebih memanusiakan manusia, menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi anak-anak belajar menjadi manusia, menjadi orang sehingga menjadi manusia. Proses itu cukup dalam, kalau mau didalami nanti ada bapak-bapak yang lebih mungkin paham bagaimana memanusiakan manusia, atau jangan sampai terbalik ya. Jadi mudah-mudahan hari ini memberikan maslahat, harapan saya, dan betul-betul terlaksana di sekolah ini, tidak hanya wacana. Karena sesuatu kalau hanya wacana, kita tanpa action itu percuma. Masuk ini pada dinas kita kemarin saya mendapatkan pengarahan dari beliau yang cukup keras ya, cukup keras mengenai karakter. Dan karakter satu, kalau tidak setuju nanti saya yang panggil. Jadi anak-anak budaya positif karakter ini memang harus dikedepankan. Dan banyak hal yang beliau sampaikan mungkin nanti saya sampaikan pada teman-teman yang cukup luar biasa untuk menaikkan IPM, indeks pembangunan manusia yang cukup rendah di Kabupaten Probolinggo.
trik-triknya sudah beliau sampaikan, terutama karakter. Dan saya pesan kelima satu saja, ketuhanan beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu saja sudah cukup ibu. Itu pesannya beliau. Ini yang lain-lain, insya Allah kalau karakternya sudah baik, maka semuanya akan baik, termasuk raportnya akan hijau semua. Oke, itu saja sekedar. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Haji Muhammad Yasi yang dalam hal ini sebagai Ketua Ombel SMP Negeri 2 Pakmian. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu kita ke puncak acara, yaitu presentasi tentang budaya positif yang dalam hal ini akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Sofia SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Senyum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siang ya, rada-rada ngantuk, terus lapar, terus kepengen rebahan, terus kepengen tiktokan, lihat COC, lihat Maxwell, lihat trending topik hari ini apa saja, betul begitu? Tidak. Oh tidak. Berarti sedang siap untuk belajar? Oke, terima kasih Bapak Ibu SMP Negeri 2 Pakuliran yang saat ini semangatnya menyala-nyala untuk mendengarkan saya yang masih seumur jagung ini untuk memberikan materi tentang budaya positif. Sebelumnya, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dari SMP Negeri 2 Pakuliran karena telah bersedia meluangkan waktu kita belajar di sini. Kemudian komunitas belajar S2 apa yang kita singkat dengan Kombes bisa lebih hidup lagi dengan pemaparan materi yang akan berkelanjutan. Hari ini saya, 2 minggu ke depan adalah teman-teman yang lain. Baik, budaya positif. Ini ada kutipan dari Thomas, apa bacanya ini? Thomas Wolfe, gitu. Thomas Wolfe. Budaya adalah seni yang diangkat menjadi seperangkat keyakinan, bukan seperangkat alat sholat. Seperangkat keyakinan itu adalah sesuatu yang kita yakini. Kalau kita yakini berarti dia memiliki nilai kebenaran. Nah, nilai kebenaran ini cara mencapainya ada seninya. Nah, untuk mengetahui seninya apa saja, kita bermain terlebih dahulu. Ini permainannya adalah ada 2 hewan. Yang pertama ular, yang kedua adalah ular. Nah, kalau ular itu tubuhnya panjang. Kalau ular tubuhnya pendek. Pendek seperti ini, panjang seperti ini. Tapi kita mainnya dengan cara antonim. Terbalik. Nah, terbalik. Biar lebih semangat, kita berdiri terlebih dahulu. Ya, berdiri yuk. A-nya termasuk buaya. Sudah berdiri semua. Oke. Masih ingat dengan lagu Naik-naik ke Puncak Gunung. Oke, sekarang saya mandu ya di sini ya. Yang main adalah Bapak Ibu semua. Oke. Kita coba terlebih dahulu. Ular. Pendek. Ular itu kan panjang, tapi kita peragakan yang pendek. Ya. Ular. Kok gini khusus? Ini. Nah. Ular. Gitu. Oke. Oke. Ular. Panjang. Ayo, sini banyak. Ayo, ular.
Mau lagi? Masih ada satu jenis permainan lagi, tapi nanti aja ya di pertengahan perjalanan. Kan kita perlu yang namanya ngetem gitu ya. Oh belum, ini masih perkenalan Pak. Oke, ini tentang paradigma perubahan belajar. Paradigma, apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang paradigma? Bukan paracetamol. Kalau paracetamol itu ketika kita sedang panas. Kalau paradigma ketika pikiran kita sudah menemukan jalan yang buntu. Gitu. Ayo siapa yang mau berpendapat? Paradigma menurut Mbaknya? Menurut pendapat saya, paradigma itu adalah pemikiran atau mindset tentang sesuatu, keyakinan. Yang namanya paradigma. Kalau tidak salah, berarti betul. Oke, tepuk tangan untuk Pak Nyo. Ada lagi yang mau berpendapat? Pak Gopur? Kerangka Paradigma? berpikir itu, kerangka berpikir. Apa? Kerangka Pakai berpikir. dong, kan tidak masuk di Paradigma itu kerangka berpikir, kerangka dasar. Ya. Oke, kerangka dasar. Dari Google. Mindset. Mindset itu adalah intinya tadi Pak Nyo mengatakan mindset itu kemudian ditambah oleh Pak Gofur. Jadi paradigma itu adalah seperangkat untuk mindset kemudian dialirkan menjadi perangkat-perangkatnya seperti itu. Oke. Kita jadikan satu pemikiran. Perubahan paradigma pembelajaran merupakan pergeseran atau moving atau move on kalau istilahnya anak muda sekarang dari pernyataan pemberian stimulus dan respon. Kita sering mengatakan seperti ini dan melakukan, kita memberikan stimulus kemudian kita dapat respon dari peserta didik, kemudian itu diganti dengan teori kontrol, ada R-nya, jangan dikurangi Ya, jadi bukan lanjut ya. Oke, pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid, bukan berpihak pada diri sendiri, karena itu termasuk dengan egois diri. Ya. Kemudian dan pembelajarannya berdiferensiasi. Contohnya, anak saya namanya Viano, dia itu suka jalan-jalan. Gak cocok kalau disuruh duduk kemudian dikasih tugas, pasti dia akan keluar kelas karena memang sukanya jalan-jalan. Gimana caranya? Kasih aja tugasnya kalau di kelas 9A, dia berasal dari kelas 8B. Suruh cari soalnya di situ, kemudian kalau sudah dapat jawabannya, suruh kembali ke kelas. Dengan seperti itu dia akan merasa, oh pembelajaran saya sudah terpenuhi hari ini. Seperti itu. Saya coba. Oke, nanti dicoba ya Pak Nyo ya. Kemudian sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya. Kalau anak TK tidak usah dipaksa untuk belajar perkalian. Anak SD tidak usah belajar tentang menghafal kalimat tensis yang rumit. Betul atau betul? Betul. Kemudian harapannya adalah menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Contohnya di pojok kiri atas sama kanan bawah itu ada foto anak-anak kita yang berprestasi di bidang voli. Apakah semua anak-anak itu pintar dalam matematika? Belum tentu. Apakah pintar dalam bidang IPA? Belum tentu. Apakah pintar dalam bidang TIK? Tentu belum. Jadi kesimpulannya, anak yang punya potensi di suatu bidang, maka kerahkan saja di bidang tersebut. Itu namanya paradigma perubahan pembelajaran. Jadi belajarnya berpusat pada siapa? Siswa atau murid. Budaya positif juga kata. Iya nanti di ending. Sabar. Oke, ilusi dalam belajar. Ilusi itu berarti apa ya? Ilusi itu apa sih? Semu, tidak nyata gitu ya. Kayak perasaan seseorang kepada kita itu kan semu. Ini kita. Oh iya. Karena PHP itu semu, ilusi. Adik Ais apa ilusi? Iya cowok. Ayo apa ilusi? PHP. Kalau bahasa Inggrisnya dream, apa banyak dream mimpi ya? Kayak gitu ya? Oke lanjut. Ilusi dalam pembelajaran. Menurut Dr. William Glaser,
dalam bukunya yang berjudul Kontrol Teori, yang kemudian hari berkembang dan dinamakan dengan judul buku Choice of Theory, yang berisi tentang yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Contohnya, misalkan anak-anak tidak rapi, kemudian Pak Nyong mengatakan, ayo nak kita rapi dulu. Nah, itu namanya ilusi. Kenapa ilusi? Anak-anak akan mengikuti dalam sekejap. Nanti kalau Pak Nyong udah ada, pasti balik lagi. Itu namanya ilusi. Kenapa? Karena tabiatnya anak-anak itu tidak karakternya. Kita kan susah mengubah karakter, tapi kita bisa memolesnya. Jadi karakter seseorang itu tidak bisa dirubah, tapi kita bisa memolesnya. Dan setiap tindakan anak itu tidak bisa berkelanjutan sesuai dengan yang kita inginkan, karena semua itu hanya ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya, Pak Haji Aziz mengatakan kepada si Halili, Halili kamu pintar dalam bahasa Inggris. Oh iya Pak, saya pintar ya. Iya, nilaimu dapat 100. Terus belajar ya? Iya, saya akan belajar. Dia kan tersanjung. Besoknya lagi, tiba-tiba Pak Aziz tidak memuji. Maka si Halili ini tidak akan melakukan atau tidak akan mengerjakan seperti yang kemarin. Karena itu hanya ilusi. Jadi dia mengerjakan karena pengen dipandang, pengen dihargai sama gurunya, pengen dapat reward, pengen ditepuk tangani seperti itu. Seperti sekarang ini ya. Seperti sekarang kenapa Pak? Kenapa ilusi? Kenapa ilusi? Besok kita sudah nggak lakukan. Oh tidak, ini tidak ilusi, ini fakta ya. Ini kan penyebaran saja ya. Selanjutnya yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah sudah dapat menguatkan karakter. Contohnya, nak kamu jangan Selamat ulang tahun, panjang umurnya, kamu kan. Ayo, selamat. Selamat datang di komunitas belajar S2. Mari kita belajar bersama. Siap. Udah di mana Pak? Di depan lu. Aja lagi. Oh, narasumber yang dapat 6 ya? Iya. 12. Ya, saya Tinggi enggak? Kurang tinggi. Kurang apa? Lanjut, yang ketiga, membuat orang merasa bersalah. Misalkan, nah kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti kamu tidak bisa. Itu namanya menjudge anak dengan kata negatif. Kemudian si anak itu akan akan down. Itu namanya menguatkan karakter. Kalau kalian tidak datang besok, maka kalian akan jadi anak yang bodoh. Maka terngiang-ngiang di kalimat di pikirannya anak-anak itu menjadi anak yang bodoh. Saya pernah menghadapi anak menjadi wali kelas di kelas 8A waktu itu. Nah, angkatan ini disebut dengan angkatan yang kurang daripada kelas yang lain. Akhirnya si anak tuh down. Bu, kami loh Bu tidak pintar, katanya guru-guru. Padahal mereka bisa mengerjakan. Jadi itu dibawa menjadi karakter. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa bisa memiliki hak untuk memaksa. Kita memerintah anak-anak itu kan karena kita lebih dewasa. Ayo kalau kalian tidak mengikuti aturan sekolah, kalian akan seperti ini. Nah itu kan ucapan dari orang dewasa, orang tua kepada anaknya. Padahal ucapan itu hanya sebatas lewat saja, lewat telinga kanan keluar telinga kiri. Artinya tidak menjadi kebiasaan atau menjadi karakternya. Bagaimana ilusi ini akan hilang atau dikurangi dengan seiringnya waktu. Tadi kan paradigma pembelajaran, ada stimulus respon, kemudian diganti dengan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kalau selama ini kita menganggap bahwa semua anak itu akan mendapatkan materi yang sama, padahal setiap anak itu tidak perlu sama materinya. Mungkin si Afan, anak kita, tidak usah dikasih teori yang bertele-tele, dia cukup dikasih tulisan A, B, C saja cukup.
Sedangkan yang lain perlu dikasih pengayaan, perlu dikasih remedial, bukan remedial, dikasih tugas tambahan lagi untuk meningkatkan kemampuannya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contohnya saya berdiri di sini. Pak Nyo melihat saya dari segi apa? Baju, oke, saya menggunakan baju warna kuning. Kalau dari sudut sana, Pak Nyo akan melihat saya berada di sebelah kanan. Kalau Bu Hus lihat saya dari sebelah mana? Depan. Kalau Pak Gofur dari segi sebelah kiri. Oke, jadi kan beda ya. Kiri, depan, samping, kanan itu berbeda. Jadi tidak hanya satu pandangan. Kalau dulu semua anak harus bisa prakarya, misalkan, nah kalian harus bisa pelajaran prakarya harus membuat praktek miniatur Ka'bah misalkan. Semuanya harus sama. Kalau sekarang diganti, si A bisa karakter, bisa miniatur Ka'bah, yang si B misalkan bikin ikan-ikanan gitu. Ya it's okay, terserah mereka. Kan kita hanya menuntun. Ibaratnya kalau kata Ki Hajar Dewantara itu adalah kita itu petani. Anak-anak itu adalah benihnya. Kalau kita menanam benih itu padi, maka yang tumbuh adalah padi. Tidak mungkin akan tumbuh tembakau, kemudian jagung seperti itu. Dan anak itu adalah benih padi itu. Jadi meskipun dia di rekta paling akhir itu tetap ya, tetap tumbuh seperti padi. Kita adalah petaninya, sekolah itu adalah sawahnya. Jadi bagaimana sekolah kita itu akan cantik ketika tanaman kita itu dari benihnya kita rawat sedemikian rupa sehingga ketika dia tumbuh dia akan bercahaya seperti itu. Pupuknya apa? Pupuknya, pupuknya adalah dari benar katanya. Pupuknya itu dari mana? Pupuk itu ada kan asupan ya. Pupuk itu pupuk air kan yang dibutuhkan oleh padi. Pupuk itu adalah buku pelajaran, buku inti. Ya. Terus yang air itu adalah buku yang non teks. Contohnya buku referensi, gambar kartun dan lain sebagainya. Itu asupan bagi bibit kita, benih kita seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan pupuk yang bagus? Itu PR-nya Pak Nyo sebagai pendidik, gitu kan ya? Pak Nyo kan ngerti anaknya. Oh iya, ternyata benih saya ini benih unggul, berarti nanti pupuknya harus dibibitkan yang seperti ini. Berarti buku yang akan dipakai oleh Pak Nyo dalam mengajar harus Pak Nyo yang menyeleksi seperti itu, bukan siswa yang menyeleksi. Tapi siswa juga bisa mencari sendiri. Sudah ya, dibaca dulu semuanya. Intinya kalau stimulus respon itu semuanya dianggap sama. Kalau yang teori kontrol tidak semuanya sama, ada sudut pandang, tapi tidak boleh menyudutkan suatu pandangan. Ya. Masih. Lanjut. Tidak boleh tersudut. Disiplin positif. Ada yang suka dengan kata-kata positif? Juga dengan gambarnya. Oh iya, ini contoh penerapan disiplin positif setiap hari Jumat di SMP Negeri 2 Pakuniran yang diprakarsai oleh Bapak Abdul Aziz dan Abdul Ghafur. Nah, ini dua kan? Nah, disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan dia menghasilkan sesuatu yang baru dan menjadi kebiasaan. Kalau positif berarti dia nilainya bagus. Misalkan begini, setiap ada pelajaran si anak itu sering izin keluar, apakah itu disebut dengan disiplin positif? Bukan. Contoh disiplin positif bagaimana, Busnya? Contohnya sederhana saja. Gimana? Melakukan peraturan tugas sesuai peraturan yang ada. Oke, tepuk tangan. Contohnya tiket kelas. Contohnya tiket kelas. Contoh disiplin positifnya dalam bahasa Arab disiplin itu kan sebenarnya istiqomah ya. Iya, istiqomah benar. Disiplin positif itu kalau masuk jam 7, dan kan harus jam 7. Ya itu. Jangan seperti guru yang sering telat itu. Itu. Kalau masuk jam 7 jangan datang jam 7. Ya sebelumnya. Kalau di bahasa Inggris jam 7 itu masuknya harusnya datang jam berapa Pak Nyo? Ya, Tepat waktu itu jam berapa? tepat waktu itu ada on time, ada in time. Kalau on time itu berarti
berarti jam 7. Kalau in time berarti sebelum dari jam 7 tersebut. Terkait dengan disiplin positif ini, Iya, kalau kita datangnya berapa seharusnya? ya sebelum jam 7. Iya, jangan seperti itu. Kita ya. Iya. Nah, ada dua pandangan yang menurut Islam tetap perlu. Out of time. Out of time boleh kan? Oke, Rombongan penutupannya dan Pak. Ini bukan perbedaan pandangan ya, tapi melengkapi pandangan dari Pak Gofur gitu ya. Dibenahi oleh Paknya ternyata tepat waktu itu bukan jam 7 teh, tapi jam 7 kurang. Entah kurang 1 menit, kurang 2 menit itu disebut dengan in time. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Lihat siapa yang di situ? Wow, saya kira ada. Gak apa-apa, yang saya lakukan adalah disiplin positif ya. Yang pertama, kenapa Pak Gofur? Tanya apa? Oke, motivasi itu begini. Saya datang ke sekolah itu karena apa sih? Itu latar belakang. Saya mencintai seseorang itu karena apa sih? Karena hartanya kah? Karena gantengnya kah? Apa yang lain? Itu namanya motivasi. Seperti itu. Yang pertama, motivasi seseorang melakukan sesuatu itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, saya harus datang jam 7 biar tidak disuruh milih sampah oleh Pak Sudi. Nah itu kan menghindari hukuman. Padahal dirinya sendiri kepengen datang siang. Itu latar belakang atau motivasi mereka melakukan disiplin positif. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah ini anak saya tadi 9 tahun. Bu, saya tidak mau ikut lomba. Bu, saya malu bu. Bu, saya tidak bisa bu main karung dan main sarung itu saya tidak bisa bu. Oke, terserah, ikut iya, tidak ikut iya. Ternyata mereka tadi ikut. Setelah menang, saya ditagih. Bu, saya sudah menang. Mana es ceketnya? Loh, berarti kan ada sesuatu yang mereka targetkan, yaitu minta hadiah kepada wali kelas. Minta pahala. Minta pahala. Berarti kan mereka melakukan lomba, mengikuti lomba itu bukan karena ingin memeriahkan kemerdekaan, tapi semata-mata karena ingin dapat es cekek, gitu kan? Ada ilusi yang masuk berarti. Ada ilusi yang masuk. Termasuk itu juga ilusi sebenarnya. Yang mana? Itu juga masuk. Oh, itu lagi. Karena ilusi itu sebenarnya. Oh iya, karena yang faktanya ketika saya bersujud gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Gofur. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau yang ketiga ini tampaknya sempurna gitu ya. Contohnya Pak Gofur. Sorry. Contohnya tadi Pak Nyo. Nah, kan saya kasih contoh yang fakta-fakta saja. Pak Nyo tadi bawa nasi beberapa rantang, kemudian dimakan bersama oleh bapak-bapak. Nah, motivasinya Pak Nyo bukan karena pengen di alam saya, pengen di alam Pak Gofur, tidak. Tapi memang kepengen makan-makan bersama dengan bapak-bapak. Ibu-ibunya bagaimana? Tidak makan. Tidak mellow. Gitu. Tapi kan Pak Nyo bagus, artinya tidak kepengen apa ya, tidak kepengen dinilai. Saya bawa makanan nanti dipamer lah, diposting biar yang lain itu mengatakan, oh Pak Nyo baik sekali ya, guys kurang. Tidak seperti itu, tapi memang ingin mengajar, tapi digarisbawahi bapak-bapak. Ya kan? Lanjut. Kebutuhan manusia. Kebutuhannya Pak Ilham apa saja? Orang sehari. Pak Ilham coba deskripsikan. Ini saya rasa senangan. Kebutuhan Ilham sebagai sosok pemimpin dalam keluarga, kira-kira yang dibutuhkan apa saja selama ini selain uang? Butuh suami. Kebebasan. Untuk sementara, Sementara aku mungkin untuk selanjutnya, kebutuhan yang saya inginkan itu adalah bisa mendidik keluarga dengan baik, sehingga mencapai suatu mungkin untuk anak-anak saya nanti mencapai suatu kesuksesan dengan beberapa hal yang sudah saya lakukan. Kemudian
Yang kedua itu saya berusaha untuk bagaimana saya menjadi suami yang baik untuk istri saya. Ada juga Pak. Ketiga, kebutuhan Yang ketiga kebutuhan nambah. untuk menambah Wise. Oh, nggak nambah rumah kan bisa dong. Curhat. Ya. keharapkan tentunya kehidupan itu akan lebih baik dan lebih tenang. Amin amin. Kedamaian berarti ya. Nah, itu saja. Itu saja. Ada ini sudah. Terima kasih untuk Bapak Wakasek. Nah, ini dari yang sudah berkeluarga. Sekarang saya tanya kepada yang belum berkeluarga. Adik Ais, silakan, kebutuhannya apa? Saya. Iya. Kalau saya kebutuhannya yang pasti pasangan hidup. Oke. Pasangan hidup yang bertanggung jawab. Curhat. Seperti siapa? Pak Gopur? Jangan apa? Kurang dari saya. Mana Bu? Terus yang kedua. Yang kedua yang pasti kebutuhan yang saling melengkapi, baik itu plan hidup maupun rencana Oke. satu sama lain. Harus sevisi ya. Ya, jadi Sampai jawab. apa ya? Sama ya? Kehidupan itu bisa balance. Terus Kemudian apa lagi? rumah baru. Yang pasti keinginan dan harapan itu bisa terlaksana dengan baik. Saya boleh? Oke. Kita doakan semoga Adik Ais mendapatkan semuanya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu. Kalau dari saya pribadi, manusia itu kalau urusannya karena dekat sekali apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Ya. Menurut saya pribadi, kalau kebutuhan itu sudah ditakar dari sananya. Nah, cuma sebagai manusia biasa, biasanya itu manusia itu dilengkapi dengan keinginan-keinginan dan dengan keinginan. Untuk itu bagaimana bisa mensinkronkan antara keinginan dan kebutuhan, atau menciptakan keinginan itu sendiri untuk menjadi sebuah kebutuhan. Pada akhirnya dari keinginan dan kebutuhan itu sendiri akan menjadi satu yang namanya kebahagiaan. Ini dari Pak Kasih saya. Terima kasih banyak. Jadi puncak dari semuanya itu adalah kebahagiaan. Apapun. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jawaban yang super. Karena Pak Gopur tadi sudah banyak berbicara, saya serahkan ke Pak Gazi. Udah Pak Artu tiba satu guruan. Nanti lagi. Satu Demokrat. Sudah, jadi Pak Kofiano. Dia intinya sebenarnya kalau dikaji kebutuhan dasar manusia seperti yang ada di depan itu, butuh kasih sayang, butuh diterima, butuh bagaimana kebutuhan hidup itu terpenuhi. Bertahan hidup tidak ada maksud. Bertahan hidup maksudnya tidak makan. Bertahan terus. Jadi bertahan hidup. Terus butuh kebebasan dan segala hal. Makanya ada psikolog yang bilang kalau ingin tahu karakter wanita, bilang dia kebebasan. Gitu. Ya. Terus Lagi dikasih kekayaan. kesenangan dan kepuasan. Tapi pada intinya kita hidup itu butuh bahagia dan membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Ya, intinya kebutuhan dasar yang paling mendasar, intinya dari semua itu adalah menjadi orang-orang yang berbahagia, hidup dan membahagiakan orang-orang di sekitar kita, teman kita, saudara kita, anak-anak kita, istri kita, dan semuanya menjadi bahagia. Jadi kalau ketemu kita bahagia lah gitu. Tidak. Terima kasih itu. Oke, terima kasih. Sangat lengkap sekali dan sangat bijak jawaban dari Bapak Ibu semua di S2 ini. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang paling utama adalah bertahan hidup. Kalau di IPS namanya kebutuhan primer. Yang kedua dilanjut dengan kebutuhan yang ada keinginannya namanya sekunder. Dan terakhir
tersier. Benar seperti itu Bu Indra? Benar. Oke, kita bahas kebutuhan manusia dalam segi psikologi. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kebebasan. Meskipun sudah berkeluarga, kadang pengen ya, misalkan hari ini saya sudah mengantar anak saya sekolah, pulangnya ngelesi dan lain sebagainya. Boleh dong malam-malam saya tuh ngopi dengan teman saya untuk ngerokok, ngopi-ngopi, kan kepengen. Itu namanya kebebasan. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Kalau kaum jomblo dikiranya tidak memiliki kasih sayang, itu salah besar karena kasih sayangnya justru dapat berlimpah. Ya Denis ya. Yang keempat, Hidup sebelum. yang keempat adalah penguasaan. Contohnya, Pak Nyo itu pintar loh untuk berbicara di depan. Saking saja selama ini Pak Nyo tuh sukanya di balik layar. Kenapa kok di balik layar? Ketika disuruh presentasi kadang malu. Padahal Pak Nyo itu ilmunya sudah segudang. Itu namanya penguasaan yang belum terungkap, masih disimpan rapat. Itu. Terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kesenangan sama kebebasan. Kalau menurut Pak Nyo, kesenangan ini adalah puncak dari segala kebutuhannya, itu kebahagiaan, kedamaian dan lain sebagainya. Ya, kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau saya kasih amplop mau? Oke, 5 posisi kontrol. Ada 5 kegiatan kita sebagai pendidik terhadap murid. Yang pertama, bisa dilihat? Ya. Oke, dihayati dulu kira-kira kita sering melakukan yang mana? Tidak saya baca. Tidak terlihat ya? Tidak, bukan tidak terlihat, tidak terbaca. Tidak terbaca. Oke, saya bacakan dari sini. Ada motivasi eksternal sama internal. Kalau eksternal itu berarti dari luar manusia atau luar diri kita. Kalau yang internal itu dari dalam diri kita. Yang pertama, perilaku kontrol negatif. Itu ada 2 kegiatan. Yang pertama sebagai penghukum dan yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah. Contohnya, saya mengeluarkan 2 anak. Kemudian 2 anak ini ketika saya sudah keluarkan ternyata bikin ulah di kelas lain, di luar kelas saya waktu itu. Kemudian sorenya saya dapat materi tentang 5 posisi kontrol. Aduh, matilah saya. Ternyata yang saya lakukan itu bukan menghilangkan permasalahan, tetapi menambah masalah lain di luar kelas. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Yang saya lakukan itu kan menghukum. Saya mengeluarkan anak dari kelas karena si anak 2 ini ramai. Ternyata ketika mereka berdua dikeluarkan, mereka bukan lebih paham terhadap materi saya, tetapi materinya tidak dapat berulah di luar. Itu saya sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, contohnya seperti ini. Si A itu, ini ada contohnya. Guru berceramah menunjuk kekecewaan mendalam. Contohnya, Alvin, kamu jangan berdiri di situ. Silakan duduk. Itu kan kita menunjuk. Itu kan kita membuat si Alvin ini merasa bersalah. Itu tidak boleh. Itu namanya posisi kontrol. Posisi kontrol itu adalah membuat anak-anak itu reda, tapi dengan tata cara yang salah, yang lain ada yang benar. Yang kedua ini kan salah ya. Yang ketiga sebagai teman. Contohnya, ayo Lavan, kerjakan tugasnya. Masa kamu tidak kasihan ke guru yang sudah ngajar, sudah capek? Itu kan sebagai teman, bukan sebagai guru. Ya. Yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau itu kita masih bertanya, menghitung dan mengukur. Contohnya, si A punya kesalahan, kita masih mempertimbangkan, kemudian kita masih ada pertanyaan kepada si anak ini. Ini sudah masuk ke perilaku positif. Yang terakhir, motivasi intrinsik sebagai manajer. Ada anak satu yang salah, kemudian kita tanya, kemudian kita arahkan salahnya apa, kemudian apa yang akan dilakukan untuk menghilangkan rasa bersalahnya itu. Itu kita sebagai manajer level yang paling tinggi. Kalau di perusahaan mungkin manajer itu di bawahnya CEO. Tapi kalau di sekolah manajer itu manajer kepemimpinan, manajer kepemimpinan pada murid, berarti kita guru. Di atasnya kita ada kepala sekolah yang memanajerial sekolah, seperti itu. Bingung dengan 5 posisi kontrol? Belum, oke lanjut.
agama kita sendiri, ada Islam dan lain sebagainya. Kalau keyakinan kelas berarti itu sesuatu yang dipegang teguh dalam kelas itu. Cara membuatnya meliputi apa saja? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan tulisannya tegas. Contohnya, dilarang membuang sampah di loker, dilarang membuang sampah di lapangan. Itu kan dilarang, berarti kan keras kata-katanya. Kalau kalimat keyakinan kelas itu lebih fleksibel. Dilarang datang terlambat itu aturan. Kalau diganti dengan keyakinan kelas, datang tepat waktu. Nah, tidak ada kalimat yang negatif kan? Nah, itu keyakinan kelas. Berupa pernyataan yang universal. Universal itu berarti semua. Tidak merujuk pada satu anak atau satu guru. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dengan bentuk positif. Yang tadi tidak ada kata tidak. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Contohnya, datang tepat waktu, berseragam rapi. Oh, ini saya punya contoh. Nah, ini keyakinan kelas yang sebelah sana, yang gambar itu, ini keyakinan kelas yang saya buat awal bersama anak-anak. Ternyata keyakinan kelas yang saya buat ini masih terlalu panjang kalimatnya. Akhirnya diperpendek menjadi ini. Yang sebelah kiri itu yang terlalu bertele-tele, yang sebelah kanan itu yang apa ya? Yang langsung menyatu gitu. Yang pertama, datang tepat waktu. Berarti kan sudah mengikuti aturan di sekolah. Datang tidak boleh lebih dari jam 7. Yang kedua, ya silakan. Yang kedua, berseragam rapi dan harum. Jadi dia tidak pakai kopi berarti kan belum rapi. Dia belum pakai sabuk berarti belum rapi. Yang ketiga, menghargai teman. Berarti tidak ada atraksi yang apa ya? Yang saling pukul, saling cak-cak, itu kan tidak boleh. Atau di sosial media bikin postingan yang melukai hati temannya. Yang keempat, mengerjakan tugas mandiri. Jika berkelompok maka perlu berkolaborasi. Kolaborasi itu bekerja sama, bukan satu yang mengerjakan, 3 yang nempel nama. Yang terakhir adalah berkata jujur. Berkata jujur entah dalam mengerjakan tugas ataupun dalam perkataan yang secara lisan itu harus jujur. Bisa dipahami? Bisa. Masih ngantuk? Main lagi? Mau main lagi? Boleh. Oke, berdiri lagi. Sudah berdiri. Silakan berdiri terlebih dahulu. Sudah berdiri main lagi. Sekarang permainannya saya ganti, bukan ular dan ular, tetapi ganti dengan kapas, kipas, dan kapuk. Kalau saya bilang kapas, berarti ibu jari. Kapas, kipas, ini yang jari telunjuk. Kapuk berarti yang kecil karena dia suka tidur. Bisa? Kapas, kipas, kapuk. Ini kapuknya. Enggak, yang ini tidak, kita pakai yang kanan aja ya. Yang kanan, yang ibu jari namanya kapas. Yang ini kipas. Oke. Sekarang saya punya 5 jari, terserah saya nanti yang mana saja ya. Oke, 1, 2, 3. Kapas. 1, 2, 3. Pinter ya. 1, 2, 3. Ini apa? Ini kipas. Yang ini kalau yang ini bukan ini yang cari cuma sini mah. Lagi ini namanya apa Pak Nyo? Kapuk. Oke. Aduh, banget tuh ini kayaknya. Kipas. Kali ini? Kali ini? Kapuk. Ini. Sama. Oke, silakan tepuk tangan. Kapan lagi ya saya mengajak teman-teman begini? Kenapa Pak Nyo? Disiplin positif ya. Oke,
Rest itu istirahat, tu itu si. Sudah dapat? Pak, Oke. Restitusi. Ada buku bahasa Indonesia? ya, bus, Bu Is? Oh tidak ada buku, Bus. Bu siapa lagi? sorry, Oh ada juga. Apa restitusi? asis, Upaya memperbaiki kembali. Seperti hukuman. Bu? Mengarahkan ke hal yang lebih baik. Kalau pun? Oke, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Tadi kan anak-anak pasti ya, anak-anak itu sering melakukan kesalahan, bukan kesalahan, kekeliruan. Tapi bagaimana kekeliruan ini akan kita tebas, akan kita tebus biar tidak terulang kembali. Caranya gimana? Tadi kan ada cara menghukum, mengatakan, menunjuk dan lain sebagainya. Hal itu kan tidak boleh. Jadi kita harus melakukan apa? Kita perlu yang namanya restitusi. Ya. Restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini ada dua gambar. Yang gambar pertama itu saya mencoba restitusi terhadap Maulido. Maulido itu tidak mau masuk ke kelas karena postur tubuhnya dia paling kecil di kelas. Kemudian sama teman-temannya sering diejek. Jadi saya yang restitusi itu adalah sekelas. Saya ajak untuk mengingat kembali keyakinan di kelasnya. Salah satu keyakinan di kelas kami adalah bukan tidak boleh, harus berdamai dengan temannya dan menghargai pendapat teman. Ketika Maulido fisiknya seperti itu, mereka tidak menerima kehadiran Maulido, berarti mereka kurang menghargai. Jadi ini salah satu bentuk restitusi. Yang kedua, dua anak ini bukan mencontek. Yang pertama memberi jawaban, yang satunya menerima jawaban, sehingga LKPD-nya itu sama, terketik sama. Ketika saya nilainya sama 90, ternyata mereka ada aksi saling memberi dan menerima contekan, menerima jawaban. Jadi saya panggil dua anak ini, kemudian mereka mau mengerjakan ulang dengan syarat mengerjakan sendiri dan tidak boleh nyontek dan tidak boleh lihat di internet. Termasuk baik apa jelek itu? Namanya? Saling membantu seperti itu. Tidak dong Pak Bob. Kawan-kawan itu Pak. Orang yang baik adalah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Tapi kan kalau dalam pendidikan memberikan contekan itu tidak baik. Tidak baik. Jangan ya Dek ya. Bukan ada ini Pak. Oh iya Bapak nih. Mari kita tengok lagi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang saya lakukan terhadap anak saya kemarin mengeluarkan siswa itu namanya hukuman, dan saya sudah sadar kalau saya itu salah. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu kita mengajak murid untuk taat, tapi mereka belum sepenuhnya sadar. Misalkan, nah ini dikerjakan, kalau kalian tidak mengerjakan konsekuensinya apa? Mereka yang bikin konsekuensi. Bu, kalau tidak mengerjakan nanti nilainya dikurangi 2. Atau tadi yang dilakukan Pak Gofur, siapapun yang tidak mengikuti lomba Agustusan nanti bayar 5.000, tapi bukan buat Pak Gofur, dibuat beli cekek yang dikasihkan ke para pemain. Itu namanya konsekuensi Pak Gofur. Ya, tepuk tangan untuk Pak Gofur. Pak Gofur satu level di atas saya karena sudah berbuat baik. sering restitusi. Iya, yang terakhir adalah restitusi. Nah, ini level yang paling kita agung-agungkan dan kita harapkan. Restitusi ini adalah jalan ninja bagi anak yang susah taat aturan. Caranya gimana? Murid itu akan bisa memecahkan masalah sendiri, mereka bisa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi. Kalau yang konsekuensi, mereka tidak akan mengulangi selama koridornya sama Pak Gofur diingatkan. Kalau yang hukuman, mereka itu mental. Mau dikasih hukuman apapun ya tetap dia tidak akan punya efek jerah. Ada seperti itu murid kita? Banyak. Berarti level hukuman ini jangan dipakai lagi. Kita coba yang satu langkah ke atas lagi, yaitu konsekuensi. Kalau yang mau terakhir namanya restitusi.
Dan yang paling baik adalah restitusi. Kita kalau mau melakukan restitusi, sebaiknya kita dulu yang direstitusi. Ya, contohnya tadi anak-anak disuruh ke lapangan. Apakah saya ada di lapangan? Saya maksudnya. Apakah saya ada di lapangan? Kemudian anak 9A kok tidak mau? Ternyata saya kurang gercepnya, saya kurang aba-aba untuk memanggil anak-anak. Oh, berarti saya harus turun ke kelas 9A, kemudian mengajak ke lapangan. Jadi sebelum merestitusi teman-teman, anak-anak berarti harus merestitusi diri sendiri. Jadi harus sadar diri terlebih dahulu. Lanjut ya. Atau ada pertanyaan? Saya Bu. Oh iya Bapak. Aduh ini. Nah, restitusi. Iya Bapak. Ya. Ini kan tindakan yang bijak, Iya. tindakan yang paling bijak restitusi. Ketika sudah direstitusi, tapi masih tidak berhasil, langkah selanjutnya apa? Oke, berarti ketika kita sudah melaksanakan restitusi, ternyata anaknya belum sadar gitu, berarti itu belum restitusinya berhasil. Jadi kalau restitusi itu seperti ini Bapak. Oh, saya kasih gambarannya dulu. Nah, segitiga restitusi, bukan sekop-sekop ya. Oke, kegiatannya itu adalah yang pertama menstabilkan identitas. Contohnya tadi dua anak saya yang contek-contekan, saya ajak, bener gak anak kalian nyontek? Katanya temannya nyontek. Iya Bu, saya nyontek. Oke, cara menstabilkan identitas tuh seperti ini. Iya, nggak apa-apa, kamu tuh nyontek. Bu Guru tuh dulu pernah nyontek juga kepada temannya Bu Guru, tapi hanya 1 kali. Kemudian selebihnya saya belajar sendiri. Tapi dengan nyontek itu dikasih pandangan, kalau nyontek itu bahayanya apa? Kalau nyontek kan berarti kita tidak melatih pikiran kita sendiri. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanya lagi ke murid itu, benar gak nak kalau menyontek itu tindakan yang benar? Pasti mereka secara logika akan mengatakan tidak Bu, itu salah. Itu namanya tindakan yang memvalidasi. Yang terakhir, kita tanya keyakinan. Di kelas kan sudah ada keyakinan yang kita sepakati bersama. Ada nggak tulisan di keyakinan itu yang menyebutkan boleh nyontek? Oh, tidak ada Bu. Kita harus berkata jujur. Nah, di situ kan sudah paham si anak. Terus kalau kamu melakukan aksi menyontek, seharusnya bagaimana biar tidak terulang lagi? Iya Bu, saya akan lakukan memperbaiki jawaban saya. Itu namanya restitusi. Kalau dia melakukan lagi, berarti kita perlu melakukan restitusi lagi, karena restitusi yang pertama itu belum berhasil. Seperti itu. Itu Bapak. Ya. Jadi memang saya kan restitusi dulu kan sebagian sudah melakukan restitusi. Iya, iya pernah sering. Masih berhasil mungkin ini segitiga yang ketiga itu belum pernah saya kerjakan. Dia itu adalah apa itu keyakinan gitu. Iya, keyakinan di sekolah kita. Izin pelan-pelan ya Bu. Kenapa Pak? Ada menyebut langsung bayar Tidak hanya Pak Gofur, saya juga pernah kok. Kan kita sadar. Jadi berarti saya sudah sebenarnya sudah melaksanakan restitusi. Tindakan tingkat tinggi sebenarnya. Oh iya betul Bapak. Tidak pernah hukum saya. Iya betul. Jadi restitusi. Jadi teman-teman yang sudah masuk ke ruang saya berarti restitusi. Iya. Pak Jufri tidak pernah marah, apalagi ke Pak Gofur. Kapan dimarahi Pak Gofur? Tidak pernah. Nah, berarti sekali-kali untuk menanyakan keyakinan itu dengan marah-marah mungkin ya. Insya Allah setelah pulang dari ruangan ini, teman-teman sudah dapat bekal tentang restitusi. Besok akan menjadi pribadi yang lebih baik dan ketika direstitusi akan lebih legowo gitu. Insya Allah. Kalau belum berarti semester bulan depan saya ada seminar lagi, saya undang lagi Pak Gofur. Oh iya, bukan Pak Gofur senyum. Saya nggak nyebut Pak Gofur. Oh iya bukan Pak Gofur. Soalnya Pak Gofur tadi minta izin Bapak pulang dulu karena sakit hati. Kan itu memang biasanya udah izin ulang ibu. Sakit hati. Oke, kemarin saya sharing ini tentang restitusi yang saya lakukan sudah muncul di YouTube saya. Silakan di like, di follow, dan di komen, di subscribe
Iya. Ada. Kan ikut lomba dinas pendidikan. Nah ini juga ada di YouTube. Silakan di komen. Kemarin saya dapat pertama kali komen dari Pak Gofur, sangat suportif sekali untuk mensupport saya. Ada di sini. Restitusi. Oh iya, ini yang pernah saya lakukan terhadap salah satu siswa. Mungkin bukan hanya saya melakukan restitusi terhadap anak ini, tapi beberapa guru. Jadi ada salah satu anak yang memang tidak mau masuk sekolah. Saya pikir saya yang daftar karena pelajaran saya prakarya kurang menantang bagi si anak ini. Ternyata si anak ini mengatakan bahwa ayah dan ibunya itu cerai dan mau ke sekolah itu jauh. Kemudian saya tanya lagi, gimana apa mau tidak mau sekolah atau tetap sekolah? Ternyata dia mengatakan tetap mau sekolah dan akan berusaha meskipun tidak ada sepeda motor, dia akan menggunakan sepeda pacar. Dan setelah itu dia masuk terus dan sekarang saya lupa apakah sudah masuk lagi ketika kelas 8. Terus nanti di balik layar. Kemudian saya pernah melakukan restitusi terhadap anak saya Maulido. Maulido ini sering tidak masuk. Kemudian ketika saya sambang ke rumahnya, besoknya dia tutup datang. Kemudian tidak masuk lagi lama. Kemudian suatu hari saya mengajak anak kelas 9 untuk syuting kegiatan CGP saya. Nah si Maulido ini sangat natural sekali aktingnya, padahal tidak saya kasih skrip, tidak saya belain untuk nanti ngomong ini ya, yang tidak langsung sekali teks sekali benar ya adik ya ini ya waktu itu. Jadi dia itu aktingnya natural. Tiba-tiba sorenya tanya lagi ke saya, Bu kapan syuting lagi Bu? Ya kalau Maulido masuk terus nanti saya ajak syuting, saya gitu kan. Jadi apa ya, ada sesuatu yang menarik mereka untuk masuk itu. Ya memang ini hal yang mungkin kurang baik ya. Jadi kan ada motivasi lain, ada dia kepengen masuk sekolah karena pengen saya ajak syuting, bukan karena kepengen dapat materinya. Itu. Tapi tidak apa-apa, ini langkah awal. Semoga kedepannya bisa kepengen masuk sekolah karena pengen dapat pembelajaran. Oke, ini budaya positif yang saya lakukan selama beberapa minggu ini. Bisa dilihat di kelas-kelas kelas 7 dan sampai kelas 9C. Di belakang ada pojok literasi dan itu hasil karya anak-anak. Rombo? Apa rombo? Tidak dong Pak Gofur, ini tidak rombo. Ini namanya ada tulisannya Pak Gofur. Tadi nongkur di sini Bu, ada piano, ada Reza. Versi yang dewasa. Yang sudah saya lakukan di kelas 9A yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas yang tadi sudah saya tempel. Kemudian yang kedua, saya mengajak kelas 789 berkolaborasi. Fotonya ada di yang nomor 2 itu. Ketika kolaborasi, saya mengatakan kepada anak, nah kita harus berlaku jujur ya. Siapapun yang mengerjakan, dia ditulis namanya. Yang tidak mengerjakan, masa iya guru dibohongi? Berarti anggota kelompoknya yang mengerjakan saja. Ternyata mereka sangat antusias dengan poin-poin yang saya berikan. Kalau presentasi poinnya 50, kontennya 30, estetikanya 20. Jadi mereka berlomba untuk mendapatkan poin yang top skor 100. Yang terakhir adalah pojok literasi. Nah, itu kan mulai bisa dibaca-baca oleh anak-anak yang lain. Tidak hanya anak di kelas itu, misalkan kelas 7A masuk ke kelas 7B, itu boleh. Oke, ini pendapat mereka ketika saya melakukan budaya positif. Yang pertama, setelah saya melakukan restitusi dan budaya positif, yang pertama mereka mengatakan bisa berdamai dengan teman sekelas. Yang tadi Maulido awalnya tidak disukai. Di akhir video saya di YouTube, ternyata Maulido itu dirangkul oleh temannya. Artinya temannya itu sudah welcome terhadap Maulido. Yang kedua, menghargai keyakinan kelas yang dibuat. Kan restitusi itu ada keyakinan kelasnya. Kita umum lagi keyakinannya itu dilupakan apa tidak sama anak-anak. Yang ketiga, berhati-hati dalam menjaga amanah yang ada di dalam kelas. Contohnya menjaga kebersihan. Itu kan sudah mulai teratur anak-anak. Yang keempat, timbul kompetisi yang sehat. Dari kolaborasi yang tadi, mereka kan saya mengatakan harus jujur dalam menulis nama anggota kelompok. Jadi di situ muncul yang namanya kompetisi secara sehat. Bagaimana presentasinya si A, si kelompok A sama kelompok B pasti kan berbeda. Jadi mereka balapan. Pokoknya harus kelompok saya yang
dapat nilai bagus seperti itu. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, empati semakin erat. Contohnya tadi Maulido kan sudah dirangkul, berarti kan muncul rasa empati yang tinggi. Boleh berarti merangkul siswa. Boleh dalam radar kasih sayang. Kalau merangkul dalam kalau dalam merangkul secara fisik tidak boleh ya gitu. Kecuali yang cewek cowok. Hari Senin kemarin digendong sama Pak Gidi. Oh iya, kami tuh pingsan Pak. Aku keren loh. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap diri. Yang terakhir adalah harmonis. Harmonis itu kan kita tidak harus peluk-pelukan ya. Contohnya tadi Pak Nyo bawa makanan itu kan harmonis terhadap temannya Pak Nyo ya. Iya, harmonis itu tidak harus peluk-pelukan. Kemudian empati itu tidak harus cium-ciuman. Tidak. Konteksnya itu bukan hanya satu sudut pandang, tapi berbanyak sudut pandang. Siap. Yang pada Oke, ada refleksi praktik. Oh, sebelum ini, adakah yang mau bertanya lagi? Mana aku kebiasaan positif yang nggak ada? Astagfirullahaladzim. Kan tadi kan gambaran umum. Katanya di sekolah. Oh, nggak apa-apa. Ini contoh yang perlu direstitusi. Iya. Reza kok. Reza ini Reza. Iya. Silakan dibaca Pak Gofur. Ini tentang budaya positif. Ya. Yang tentang restitusi, ini restitusi yang saya lakukan. 1, ini 2, ini 3 Pak Gofur. Siap. Perasaan Pak Gofur kemarin pertama komen deh. Saya mau tanya. Iya boleh. Iya ini sesi tanya jawab. Silakan. Benar. Nyaman dan Kan ternyata Memakai gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu ya, ini kita berangkat dari kewirausahaan ya, dan dari pengalaman. Dan pertanyaan sudah saya tulis tadi. Saya baca dulu ya. Seringkali sekolah membuat kegiatan kebiasaan, ya. Namun tidak dibarengi dengan upaya penyadaran. Jadi percuma kita sebenarnya guru siswa masukan dan segala macamnya tanpa kita barengi upaya penyadaran. Seperti itu. Yang kita lemah di selama ini di sekolah upaya penyadarannya, ya, upaya penyadarannya. Kebiasaan sebagai upaya untuk memulai. Sebenarnya pembiasaan itu sebagai upaya untuk memulai agar siswa itu bisa baik. Nah, seperti contoh misalnya ya ada guru yang namanya Pak Gofur ya. Di situ kan misalnya telat ya. Ketika ditegur ya harus pembiasaan baik. Itu sebenarnya awal untuk memulai agar tidak telat. Ya, penyadaran dirinya yang belum mungkin ya. Mungkin penyadaran dirinya. Makanya namun perlu juga upaya penyadaran sehingga murid tidak ada yang melakukan itu ketika sudah lulus. Nah, ketika mereka sudah lulus, mereka sudah melakukan itu gitu, melakukan kebiasaan baik seperti itu. Ya, jadi ketika murid itu sudah berhenti dari S2, kebiasaan baik yang ada di sekolah itu tetap mereka kerjakan. Nah, upaya penyadaran seperti itu yang perlu kita bentuk Ibu ya. Nah, dibimbingi oleh Bapak Bambang Surino, Bapak Asis seperti itu. Saya menurut di belakang itu ya. Karena kalau kebiasaan saja ngajak sholat segala macam, cuma penyadarannya yang perlu kita sadari. Seperti itu. Nanti kalau mengerjakan ini biasnya atau apa nanti bentuknya berbentuk seperti ini, seperti itu. Bukan hanya kita suruh masuk, nanti itu pembiasaan. Selama ini kita hanya fokus pada pembiasaan, tapi lemah pada penyadarannya, upaya penyadarannya seperti itu. Bukan hanya usaha, tapi juga apa ya? Apa yang kalau kita tulis video, kalian jadi Google kemarin. Oh iya. Terima kasih atas waktunya Ibu Sofia sebagai JGP dari SMP 2 Kemudian. Semoga semakin berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan dari Pak Gofur. Yang ditanyakan adalah Pak Gofur sendiri. Mungkin ada guru lain yang mau menjawab. Saya berikan mic-nya terlebih dahulu sebelum saya menjawab. Bukan menjawab, tetapi memberi pendapat. Boleh hanya? Iya ini Pak Nyo. Terima kasih Bu Sofi. Ini komik selalu ke saya ini. Sadar itu memang bahasa yang
sangat mudah untuk kita, atau kata yang sangat mudah kita ucapkan. Kalau kita berbicara tentang sadar, sadar itu adalah puncak dari sebuah keyakinan. Itu sadar. Bahkan ada sebuah keyakinan menyatakan bahwa Tuhan itu adalah kesadaran itu sendiri. Nah, di sini ingin akan ada apa? Oleh karenanya, ibu yang bapak ibu yang saya hormati, untuk menuju kesadaran itu sendiri, insya Allah kalau kita bapak ibu guru ini sudah memberikan banyak restitusi dan sebagainya, artinya itu untuk memberikan kesadaran kepada siswa. Tapi sadar itu sendiri bukan dari gurunya, tapi dari ownernya, orangnya sendiri, dari siswanya sendiri yang mencari Islam. Dalam Islam itu akan dapat hidayah, gitu ya. Nah, jadi dan hidayah itu datangnya dari Tuhan dan itu dari dirinya sendiri. Nah, sebenarnya kalau saya bisa berpikir ke sana, sebenarnya semua siswa itu sadar kalau itu salah. Semua siswa itu sadar kalau itu berbuat yang baik dan sebagainya. Tinggal mereka itu belum bisa menyadari. Jadi sadar belum tentu menyadari. Nah, di sini bagaimana tugas kita sebagai guru itu membuat penyadaran tadi itu. Tapi kembali lagi itu tergantung dari orangnya sendiri. Bahkan kita sendiri pun kadang-kadang tahu ini adalah hal yang kurang baik, tapi kita masih kerjakan, gitu ya. Karena kita belum menyadari efek dari itu semua. Karena sesuatu yang kita sadari itu tidak baik, itu pasti berefek. Terima kasih banyak, Terima kasih untuk pendapatnya dari Bapak Bambang Suwinyo. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu? Oke. Terima kasih. Bagaimana kebiasaan baik itu tidak mengakar meskipun sudah diperbaiki terus-menerus, berarti intinya belum ada kesadaran untuk meninggalkan itu sendiri. Restitusi memang kan al-insan makhluk khata manusia. Semua kita tidak lepas dari salah dan dosa. Itu fitrah kita juga. Tapi kita yakin bahwa itu salah. Harus meyakinkan. Kata Imam Syafi'i validasi. Ketika ada anak telat, bahwa dia pasti ada kenapa telat, pasti ada rasa itu. Dan kita harus tahu alasannya. Tidak mau menutup kamu telat, kamu salah, tidak seperti itu di institusi itu. Jadi banyak hal. Jadi mau validasi. Kamu kenapa nonton bola malam sampai jam misalkan? Terus mungkin kita bisa tanya apa enggak ada silaturahmi harus nonton live-nya gitu. Sehingga anak itu punya keyakinan untuk berubah. Nah, bagaimana bisa merubah anak itu sendiri? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan dengan seperti itu? Sehingga dia yakin, kamu yakin bisa lakukan dan tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Jadi kalau sudah sadaran mengakar, insya Allah tidak akan terulang. Ya, kalau kesadarannya itu terus mungkin masalahnya berbeda dan sebagainya. Nah, sebenarnya saya ada ini langsung praktik. Kalau teman-teman belum praktik, Bu, jadi belum tahu bagaimana merestitusi gitu ya. Kita punya berapa PR ya di sekolah ini. Bagaimana merestitusi anak yang tidak masuk Nanda Nova. Saya sudah belum berhasil merestitusi. Terus Nanda Arif bagaimana itu bisa masuk sekolah negeri, bagaimana Afan itu bisa masuk. Kita perdalam bagaimana restitusi sehingga anak ini bisa, kalau kita masuk itu kita berhasil gitu ya. Berhasil satu kali, mungkin dua kali, langsung praktik. Karena kalau tidak praktik merasa kapan ya mendapatkan materi restitusi, kapan ya. Kalau praktik mesti ingat itu. Terutama yang harus restitusi, kalau Nova khusus ini bagaimana memahami restitusi, betul-betul restitusi itu, sehingga teman-teman juga PR ini bagi teman-teman bagaimana merestitusi itu.
Terus anak-anak yang biasa telat, masuk kayaknya itu ya. Itu restitusi sehingga timbul sadar bahwa akan besok saya kan tidak akan menunggu teman saya yang telat itu misalkan ini kan rombongan. Kalau dia temannya belum selesai dia akan berangkat atau berangkat santuy-santuy aja gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi yang mau beri tanggapan? Ibu-ibu. Ibu-ibu? Ika? Ika belum ngomong lagi. Langsung dikasih kan? Langsung dikasih kan? Itu namanya hukuman. Mau? Mau. Nah, saudara ketika Oke, dokter Nana. kita Nanti kita main lagi lagi. mulai belum. Kipas kapas. Berdiri. Belum banyak ini loh banyak. Bisa berdiri. Mati Bu. Tanya. Halo. Hidup. Cek. Ini punya apa tuh restitusi? Ini untuk mungkin satu masalah yang saya perhatikan itu masalah keterlambatan siswa. Nah, ketika siswa terlambat, penanganan yang dilakukan oleh guru BP itu adalah hukuman. Itu hukuman dengan membersihkan sekolah atau mengambil sampah di lingkungan sekolah. Nah, dan kegagalan kedua dari hukuman itu untuk beberapa siswa ternyata itu malah lebih senang melakukan hukuman itu daripada melaksanakan sholat. Nah, ini apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal ini? Seperti itu. Terima kasih. Temuan baru ini ya. Memang ada yang baru. Ternyata ada pertanyaan baru dari Mufika. Oke, kita berkali satu persatu ya. Yang dari pertanyaannya Pak Gofur, kita punya beberapa program, contohnya pembiasaan. Pembiasaan itu berarti nilainya positif, tapi ketika dilakukan oleh anak-anak, mereka itu belum sepenuh hati. Bahkan ketika di luar sekolah itu sama, ada yang belum, ya sama anaknya seperti itu. Oke, perlu yang namanya kesadaran diri, betul katanya Pak Bambang. Saya punya cerita, salah satu teman saya itu SMP SMA menjadi anak yang paling males untuk belajar, tidur ini, padahal dia anaknya yang cerdas. Dia itu cerdas, pintar gitu ya, tapi ya itu tidur, pacaran, dihukum di mana, di BK, dipanggil orang tuanya dan lain sebagainya. Namun ketika dia sudah masuk ke ranah kuliah, mungkin di situ teman-temannya adalah yang apa ya, yang survive dengan kegiatan pembelajarannya, dan itu dia berubah, bahkan ikut HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, dan jadi ketua. Sekarang jadi lawyer yang sudah apa ya, sudah membawa diri pada jati diri yang lebih baik. Berarti salah satu yang akan mengubah orang itu adalah lingkungan. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan lingkungan yang itu? Lingkungan yang enak bagi kita, itu satu. Yang kedua, benar, kalau kita melakukan pembiasaan-pembiasaan, kerap kali kita akan dihadapkan pada masalah yang sama, belum berhasil. Saya melakukan budaya positif, membuka topi saja di kelas. Aneh gitu rasanya saya ketika masuk ke kelas anak-anak pakai topi. Kayaknya selama saya PPL, selama saya ke KMT di kuliah, tidak ada tuh namanya anak di dalam kelas pakai topi. Zamannya saya sekolah juga tidak ada yang pakai topi. Ketika saya masuk ke kelas saya sendiri, anak-anak masih ada yang pakai topi. Entah alasannya tidak percaya diri dengan potongan rambut, entah yang kepalanya katanya kayak telur dan lain sebagainya, mereka pakai topi. Dan itu saya katakan kepada anak-anak, nah kalau pakai topi di dalam kelas itu kurang sopan. Masa iya kalian tidak sopan kepada guru? Mereka sadar tapi lupa, dipakai lagi. Jadi tugas saya adalah mengingatkan berulang-ulang, meskipun mereka sudah berusia 15 tahun. Jadi itu hal kecil Pak Gofur. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang Pak Gofur ceritakan tadi itu kebiasaan besar yang mengubah satu sudut sekolah. Apakah berat? Berat. Tapi bagaimana kita menyiasatinya? Yaitu tadi, kalau bikin program jangan sedaber. Artinya sedaber itu banyak. Bikin satu program saja. Misalkan kemarin programnya dari Bapak KS kita bawa tepak sama botol. Itu aja kita pantau selama 2 bulan.
bawa plastik kayak gitu. Itu kan susah, tapi bisa dilakukan perlahan. Dan kalau ada program, jangan terlalu banyak program. Satu saja dulu, dipatenkan dulu, dilaksanakan meskipun secara pelan-pelan. Kalau sudah berhasil, baru kita go ke yang lain. Begitu. Ya Pak Gofur, itu dari saya. Kalau untuk mengenai restitusi, kalau belum berhasil, ya apa ya? Kalau secara teori kita harus melakukan restitusi lagi. Kalau katanya Pak Gazi, kita harus memperdalam restitusinya. Bagaimana sih restitusi ini biar berhasil? Berhasilnya kita sebagai pendidik bukan ketika memintakan anak, tapi ketika bisa membuat masa depan mereka itu lebih cerah. Contohnya, tidak suka belajar, tidak suka datang ke sekolah dengan tepat waktu. Tiba-tiba anak ini berubah dengan motivasi, oh iya ya, saya kepengen jadi guru seperti Bu Indra misalkan, karena Bu Indra itu cara mengajarnya ini, saya lebih termotivasi untuk sekolah. Nah itu yang disebut dengan berhasil. Bukan ketika anak mendapatkan mata pelajaran materi yang sebanyak itu kemudian dihafal di luar kepala, itu tidak seperti itu. Benar katanya Pak Kepala Dinas, karakter. Jadi yang utama itu adalah karakter. Kemana-mana jauh. Oke, pertanyaan sudah Pak Gofur? Oke, pertanyaan kedua dari Bu Vika. Kita melakukan anak kita itu sering terlambat, kemudian mereka lebih suka mengambil sampah daripada masuk ke kelas pelajaran PAI misalkan, yang penting pilih sampah. Itu mindset ya. Anak-anak kita itu bukan ayo belajar, tapi ayo sekolah. Jadi bagaimana caranya kita berlegowo untuk apa ya, memenangkan anak kita? Oke, anak-anak kita itu bukan koridor anak-anak yang di kota, bukan. Tapi anak kita yang dititipkan kepada kita adalah yang tipenya seperti itu. Untuk mengubah mindset dari yang pertama lebih menggunakan fisik daripada pikiran, itu ya susah. Contohnya misalkan begini, ketika anak-anak memilih sampah, kita datangi, nah diajak berbicara tapi nanti menjurus kepada materi. Itu kan jauh lebih bisa ya. Bukan anak-anak disuruh pilih sampah ditinggal. Itu kan kita yang keliru. Kita memberi hukuman tapi kita tidak mau bertanggung jawab terhadap anak yang sedang bertanggung jawab terhadap hukumannya. Ya kan? Nah, jadi gimana caranya? Ya kita temani mereka memilih sampah, kemudian kita masukkan materi-materi sedikit saja. Misalkan sampah itu bahasa Inggrisnya apa? Trash. Sampah apa? Banyak. Rubbish. Kemudian kalau sampah plastik itu apa? Plastik. Tulisannya ejanya gimana? PLASTIC gitu. Kan itu sudah masuk materi. Nah itu mungkin salah satu salah satu pendapat dari saya untuk mengurangi tindakan aksi anak-anak yang lebih suka bermain fisik daripada bermain logika. Mungkin ada lagi tambahan yang mau menyempurnakan? Selain ini masih ada lagi ulasannya kan? Kalau tidak ada sampai berarti kalau tidak ada sampai boleh ya. Oke. Terima kasih. Ini saya tak tahu ini nanya apa statement apa monggo dilihat sendiri. Ya, yang jelas saya itu ingin ngomong gitu tentang ini. Oh iya, silakan. Mohon dicek atau yang bagasi ya, karena bagasi yang terlebih dahulu di JGP. Kalau saya boleh berilusi atau menyampaikan sesuatu bahwasanya kayaknya JGP ini seandainya dalam undang Islam itu akan membawa dari syariat dan juga hakikat, kayaknya ke sana. Benar nggak kata-kata saya? Zaman dulu, zaman saya itu masih di Jepang. Tidak ada ceritanya yang kayak gini. Tapi ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang karena kalau saya lihat dari berdasarkan Musawi tadi, kita akan mencoba membuat anak itu masa depannya cerah gitu. Apa anak dulu sebelum ada JGP tidak cerah? Yang artinya yang sekarang sudah kita bisa kita lihat bersama ya dari dulu walaupun tidak ada JGP ini tetap ada masa depan anak-anak yang dulunya yang mungkin tidak cerah menjadi cerah karena sudah ditakdirkan cerah gitu. Nah, kenapa saya menyampaikan seperti itu? Begini Pak, terkadang kita sebagai
sebagai guru, maaf kita alokasikan ke orang tua saja. Orang tua itu merasa sudah lebih dulu tua daripada anaknya. Jadi seakan-akan apa yang akan dilakukan anak itu terjadi seperti apa yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Contoh, jangankan saya juga berbicara tentang orang lain, itu berbicara tentang diri saya sendiri aja. Anak saya kalau naik sepeda, saya dia terus. Kenapa? Saya takut dia pernah jatuh seperti saya pun jatuh. Jadi kekhawatiran itu semua yang akhirnya akan menimbulkan ilusi-ilusi yang tadi itu. Ya, ini kenapa saya merasa sudah lebih dulu tua daripada anak saya. Jadi akhirnya akan dibawa, ya kalau kita masuk ke sekolah, akhirnya anak seperti itu kita judge terus ya. Ya saya sendiri seperti itu, saya takut anak saya itu seperti saya dulu. Padahal saya dulu seperti itu tidak diapa-apain saya seperti saya sekarang gitu ya. Karena saya mengalami takdir saya seperti itu gitu. Dan Tuhan mengatur saya untuk seperti saya sekarang, dan itu sudah tertulis di sana. Mohon maaf sih, kita ganti ya. Itu yang pertama. Jadi apa boleh lakukan dulu? Jadi begini maksud saya, apakah sebenarnya ini hanya sebenarnya adalah ilusi untuk membuat anak kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Contoh, saya hukuman konsekuensi restitusi seperti tadi anak. Ini bukan apa ya, tidak. Dipanggil sudah semua, ayo anak-anak ini. Apakah di waktu itu harus ada restitusi untuk mengumpulkan anak-anak? Dan ya, kalau saya, kok iya betul buruk. Jadi menurut saya, tetap itu semuanya bisa kita gunakan. Hukuman itu sebagai kemungkinan itu. Kalau timingnya itu pasti yang kita bisa gunakan. Konsekuensi itu kalau timingnya yang pasti kita gunakan. Restitusi, karena restitusi itu tidak membutuhkan waktu yang sangat pendek. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Restitusi itu kayaknya membutuhkan waktu yang sangat panjang dan bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan itu untuk restitusinya. Kalau hukuman itu mungkin sedikit, cuman bedanya nanti kalau restitusi itu nantinya akan membuat anak itu menjadi sadar, mungkin ke sana arahnya kita tidak tahu. Cuma kalau hukuman pada waktu itu saja, karena memang kita itu instan, konstan namanya ya. Jadi instannya. Jadi pada waktu itu juga anak-anak masuk ke tempat yang kita inginkan. Jadi tidak tahu arah pembicaraan saya kemana, saya tidak tahu. Yang saya ingin ngomong itu artinya apa? Zaman dulu itu tidak ada seperti kita jadi semua. Ya kan memang kita sudah ditakdirkan jadi seperti ini. Ya dari apa? Dari proses ke proses itu. Dari 8 tahun kita bisa via. Kita tidak tahu nanti via menjadi apa, tidak tahu. Maka saya tahu itu saya bilang pada anak-anak, jangan sampai kalian itu atau kalian itu mengkerdilkan anak yang itu. Siapa tahu anak itu nantinya akan membuat kamu itu terbangunkan oleh anak itu. Contohnya saya, bos saya di perumahan Samawa itu dulu itu bukan orang pintar, bukan orang kaya, sebetulnya pojok aja. Sekarang jadi pengusaha besar, ya. Sekarang jadi pengusaha besar, dan banyak membantu orang. Dan akhirnya orang-orang yang dulu sering membuli dia, malu mau datang ke sana untuk minta tolong dan sebagainya, karena dia merasa dulu boleh membuli anak itu. Nah, seperti itu nih, tolong ini dijabarkan lebih luas lagi gimana. Ini hanya sekedar saya ingin ngobrol masalah ini. Tolong pahamkan saya yang tidak paham masalah ini. Terima kasih. Monggo Pak Kasih Pak Kasih. Oke, baik. Ini sesi sharing ya. Baik. Tadi pernyataannya Pak Nyo, saya didikannya seperti A, misalkan, saya jadinya seperti ini. Oke, kita kembali kepada fitrah anak-anak kita, Pak Nyo. Pak Nyo itu termasuk generasi yang X, misalkan X atau Y, saya tidak tahu, X, Y, Z, pokoknya antara itu. Kemudian anak kita itu termasuk generasi Alpha dan Z, di mana mereka itu katanya itu semacam
strawberry. Mereka itu terlihat kuat, tapi di dalam hatinya tuh remuk gitu loh Pak Nyo. Dimarahin sedikit dibentak mereka takut, tapi ketika disuruh begadang sampai jam 1 ngerjakan ini mereka bisa, mereka tangguh. Yang membuat anak itu menjadi generasi ini sama. Yang membuat itu adalah dari psikologi. Perkembangan murid. Jadi kita sebagai guru itu kan ada pedagogi, psikologi. Nah, kita memahami karakter murid itu kan ada bukunya namanya psikologi Pak Nyo. Itu salah satu isi dari bukunya. Nah, kalau saya kan beberapa ikut seminar parenting gitu ya, meskipun saya belum punya anak dan belum punya pasangan gitu, untuk belajar saya sendiri. Nah, ternyata setiap orang tua itu memiliki kekhawatiran masing-masing. Misalkan saya dulu tidak dikasih ini karena orang tua saya itu takut. Contohnya ibu saya ke saya, Mbak, tidak usah jajan sembarangan, tidak usah makan yang pedas-pedas. Tapi karena larangan ibu saya tiap pulang sekolah saya mesti jajan dan saya habiskan sebelum nyampe rumah. Itu kenakalan saya. Nah, ternyata ketika saya mendengarkan seminar itu, pematerinya mengatakan begini, itu namanya inner child atau masa kecilnya yang dibawa sampai dewasa. Sama yang terjadi dengan Pak Nyo. Saya dulu tuh ketika kecil seperti ini, jadi saya tidak mau anak saya mengalami hal yang sama. Wajar sebagai manusia, tapi kita perlu ingat Bapak Ibu semua, bahwa anak kita itu yang lahir hari ini tidak sama dengan kita yang dulu. Kalau kita yang dulu seperti anak yang penuru gitu ya. Jangankan berbicara berhadapan dengan Bapak Ibu guru, megang meja guru itu kan takut ya, keramat. Kalau sekarang saya koreksi anak-anak begini, tidak meji guru, saya oleh berapa bu, kan gitu. Itu kan beda. Dari situ aja sudah berbeda. Nah, caranya kurikulum merdeka ini, kenapa kok ada kurikulum merdeka? Kenapa kok ada restitusi dan lain sebagainya? Benar, hukuman itu juga bisa dilakukan, restitusi itu juga bisa dilakukan, konsekuensi dilakukan. Dan kemarin kata instruktur saya, restitusi itu dilakukan, tapi tidak untuk semua pelanggaran. Contohnya, ada salah satu anak dia itu minum, ngepil dan lain sebagainya, ngerokok. Apakah setelah direstitusi dia akan sadar? Tidak. Caranya bagaimana? Agak kerasin sedikit. Caranya gimana? Bawa ke kantor polisi. Disuruh nginep di sana 2 hari sampai 3 hari di dalam jeruji misalkan. Apakah itu kan termasuk hukuman ya kalau dalam segini? Tapi itu boleh dilakukan. Kenapa? Biar si anak itu ada efek jerah. Jadi 3 hal itu boleh kita lakukan, meskipun yang di atas itu adalah yang restitusi. Hukuman kayak Pak Nyo tadi, kalau mau keluar anak-anak suruh kumpul di sini, kita pakai restitusi yang tidak jalan, anak-anak nggak sadar. Mereka tahu itu salah, tapi tidak bisa menyadarkan diri sendiri. Betul. Lihat lagi latar belakang anak kita itu bagaimana. Jadi tidak semua hal itu sama, kan begitu. Jadi bagaimana yang mampu, itulah yang bisa kita terapkan di dalam sekolah kita masing-masing. Dan untuk yang membentuk anak-anak, oke. Nah begini, teorinya dia dari Montoro itu mengatakan begini, kalau yang kita tanam itu adalah padi, maka tumbuhnya padi. Sama halnya dengan yang saya rawat, misalkan tadi punya Pak Nyo, saya merawat Pak Bambang ini, nanti tumbuhnya apa? PNS guru. Nah, karena memang kodratnya Pak Nyo seperti itu. Kenapa Pak Nyo? Oh iya. Terus saya sebagai orang tua ngapain? Saya hanya menuntut, tidak boleh menuntut. Kita menuntun, tidak boleh menuntut. Menuntun itu gimana? Nah, nanti bahasa Indonesia pakai buku paket ini ya. Kalau yang ini kurang lengkap, itu kita menuntun. Kalau menuntut, nah, tidak boleh pakai buku ini jelek, kamu harus pakai ini, harus pakai ini. Sedangkan ada yang mengatakan, Bu, tapi di situ ada bilingual bukunya, ada 2, boleh tidak pakai itu? Jangan, tidak usah pakai itu, harus yang ini. Itu kan menuntut. Nah, jadi kita diharapkan saat ini, kenapa kok tidak boleh menuntut? Karena tadi itu lagi, generasi kita itu generasi yang strawberry. Kalau dituntut kayak saya, sedikit-sedikit ngambek gitu kan. Sadar, karena saya berada di posisi itu, posisi generasi sandwich itu Pak Nyo, gitu loh. Jadi Generasi kalau saya strawberry. di sana, cuman sampai itu langsung mengatakan, oh saya generasi, jadi nggak apa-apa saya marah gitu kan? Bukan begitu.
Saya tuh sadar ketika disentil sedikit saya tuh baper gitu loh Paknya. Sedangkan Paknya meskipun dicak kocek sembarang-sembarang, it's okay gitu loh. Apalagi Pak Gofur itu kan sama gitu loh Pak. Itu kan memang kodratnya anak sekarang itu lebih lembek daripada Pak Nyo gitu ya. Jadi Pak Nyo itu sebagai orang tua tugasnya adalah menuntun seperti itu. Belum, kita baca nggak apa-apa. Saya tidak ngerti generasi saya ini yang maksudnya dari generasi apa. Cuman generasi yang sekarang itu generasi stroberi itu ya, karena dia kenapa dirampung istilahnya stroberi, karena ada sesuatu yang sudah Pak sampaikan tadi. Karena orang tuanya sudah khawatir takut anaknya terjadi sesuatu. Ada yang membentuk generasi kita stroberi sekarang ini karena orang tuanya sebenarnya, bukan karena alam, bukan karena lingkungan, karena orang tuanya. Ya, orang tuanya terlalu sayang, ya terlalu sayang, terlalu mendukung ya mungkin ya. Iya, kalau generasi saya, memang generasi kita 90-an banyak lepas, ya, dan gak ada teori pada saat itu. Sekarang itu terlalu banyak teori, ya, sebenarnya prakteknya mungkin tidak seimbang, ya. Jadi menurut saya, orang tua yang membentuk itu, generasi sebelumnya. Jadi sampai itu sebenarnya jadi seperti ini bukan karena sampai terbentuk oleh lingkungan, tapi orang tua sampai terlalu sayang dulu. Jadi sampai seperti bungkus melolo gitu, ya, terlalu sayang. Kalau jauhan nggak ada aku, nasi naik sepeda, aku jauh dulu dengan. Ya, karena kita terlalu dia ruang lingkup si anaknya terbatas. Ya, akhirnya ketika anak itu marahin, nah nangis. Tadi ada anak 8C tukar sama Revan, kan benar Revan ya, nangis ternyata tadi. Iya, nangis ternyata tadi. Kenapa? Karena memang sudah jiwanya, mentalnya mudah rapuh yang sekarang. Akhirnya dengan anaknya yang sekarang semakin rapuh, terbentuklah dengan KUHP perlindungan anak semakin rapuh ada itu. Dan saya tidak setuju dengan adanya parenting. Kenapa? Parenting itu melarang anak untuk marahin orang tua ya, orang tua melarang untuk marahin anaknya, melarang diri ya. Justru saya sebenarnya anak itu kalau sudah dia gagal sholat harus dimarahin orang. Ya, nah sholat nah, anda sekalian, kebalik. Akhirnya terbentuk seperti nona ya, yang tidak menimbulkan nama saya karena terlalu dimanja. Jadi kalau bisa boleh nggak masalah, Pak. Ya, jadi parenting itu melemahkan orang tua pada anak, melemahkan fungsi orang tua. Kalau parenting itu nanti kita, apalagi dengan guru juga dilemahkan sudah fungsinya. Ya, kita di dunia pendidikan juga dilemahkan. Akhirnya kita nggak bisa bisa anak-anak sekarang seperti emas, ya seperti emas. Kita harus membayar mereka seperti anak kita sendiri, bahkan lebih dari anak kita. Atau kita mau masuk, kita suruh masuk, benar kita ajarin. Ujung-ujungnya nilainya kita angkat ya ternyata ya kita bagus juga nilainya. Akhirnya kalau anak orang tuanya mau protes, kamu buktinya anak saya nggak nakal, ada lah nilainya naik kan. Karena kita sering dunia pendidikan sudah melemahkan fungsi guru. Ya, seorang tua itu teman-teman yang macam-macam. Terima kasih kamu. Iya, yang mana itu juga jadi refleksi ya bagi kita ya. Kalau dulu saya IPS itu Jawa Timur ibu kotanya apa? Saya nggak hafal satu saja provinsi. Bapak guru saya itu Bapak Syafi'i ya waktu itu ambil penggaris matematika itu dipukul. Nah kalau sekarang saya mukul, jangan kan mukul ya, nyubit aja tidak boleh. Kecuali Pak Gol sampainya sering kita teman-teman. Oke. Oh ya, Sehwana. Ini yang meneruskan tadi. Terima kasih ya teman-teman. Bukan ini betul hasil orang tua tadi. Ada kata-kata bijak dari Sayyidina Ali itu, alimu auladakum fa'innahu khalaqu li zaman wa zaman itu. Ajarlah anak-anakmu sesuai zamannya. Karena anak kita itu diciptakan untuk zaman mereka, bukan zaman kita. Zaman. Ya kodrat zaman sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu betul sekali. Sebenarnya PR kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, kita sebagai pendidik, sebagai orang tua dan sebagainya. Bagaimana menemukan bakat anak. Jadi teori tabula rasa itu sudah ditinggalkan sekarang. Sebenarnya anak lahir dengan bakatnya masing-masing. Tinggal kita orang tua menebalkan.
bakatnya itu seperti kata Bung Sofi tadi, terobati tidak mungkin jadi jagung gitu ya. Tugas kita sebagai petani itu bagaimana menyiapkan padi itu menjadi tumbuh dengan maksimal gitu ya, dan pupuknya dan sebagainya. Jadi itu bukan itu kata-kata yang bijak yang sudah berlaku sangat lama Pak Ufuk. Jadi terus berlaku saya kira itu. Jadilah sesuai zamannya, sesuai keterampilan dan keterampilan zaman sekarang itu. Jadi seperti apa kita kan sharing ya. Meskipun kita ini sekarang di sini ini sebagai murid-murid semesta yang terus belajar bagaimana memahami, bagaimana menerima anak-anak kita, itulah keberadaannya, menerima istri-istri kita gitu ya. Istri kita. Masing-masing tentunya. Masing-masing dari kita. Iya, masing-masing dari kita. Ini dari kita ya. Jadi kalau apa salah minta maaf itu jujur ya, saya sampaikan. Kalau orang tidak salah tapi minta maaf itu namanya suami gitu ya. Yang selalu benar ada. Selalu ada istri ya, benar ya. Pak saya kan itu yang udah bermaju itu kata ya. Iya. Ya itu kita harus menyadari ya. Tapi tidak semua istri, kecuali istri yang soleh. Terima kasih. Ya benar. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lebih lagi teman-teman. Baik, masih ada waktu 15 menit. Sebelum saya menutup kegiatan hari ini, ada link refleksi sudah saya share di grup S-Bura. Silakan diklik, kemudian diisi dengan nama, guru mahfal, kemudian nama sekolah, kemudian diisi dengan jujur. Kalau saya kurang ya kurang, kalau saya baik ya baik, kalau saya sudah cantik ya cantik. Sudah. Sudah ya. Ini pertanyaannya mau minta apa namanya ABC? Apa Ada di ABC. Sangat baik. Tapi terus minta apa sama Oh tidak, terserah Pak Gofudi, siapapun saya terima. Itu kan refleksi. Kan baik dia terima jangan teriran deh kan. Bukan, di kegiatan hari ini Pak Gofudi. Yang sudah masuk. Kan ini untuk kita sangat baik kan. Pakainya masih Semua baik. dipakai. Tunggu dulu, untuk kita sangat baik. Kalau ini kapas. Kalau yang ini Kipas, kipas. kapo, Kapo. kipas. Kapas. Kipas ya? Kipas ini Oh, iya. kapas. Sama. Salah apa tadi? Apa tadi? Kapas, kipas, kapo. Oke. Baik. Jadi dokter loh. Oke, Rafa. Ini namanya Gilpi. Bapak. Kapas, Kapas. Benar ya? Ini apa Bu? kipas. Oh iya, lanjut. Kipas. Kapas, kipas, kapo. Lain main lagi ya. Yang ini? Kapas. Kapu. Kapo. Apa itu? Sudah ya. Mungkin ini saja penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya kita akan sesi sharing lagi di meja guru kita, karena kita adalah partner sepanjang kita ditugaskan. Maka kita akan bekerja sama setiap saat dan kita akan berefleksi apapun yang kita lakukan setiap harinya. Terima kasih atas kesediaannya untuk waktu yang diberikan dan sudah bersedia hadir di sini dengan jasadnya, pikirannya, hatinya, melihat saya, melihat PPT saya. Semoga Allah memberi manfaat dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dimanfaatkan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanfaatkan secara nanti. Ya luar biasa untuk Ibu Sofia. Tepuk tangan untuk Ibu Sofi. Ya, terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua untuk menginjak acara terakhir. Sebelum ke acara terakhir, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang salah bilang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membaca untuk doa
kami berikan kepada Bapak Haji Abdul Aziz. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang kita kasih foto dulu ya.